Kemudian kamu bilang juga, lepaskan cubitan itu. Tetapi saya menjawab, saya tidak akan melepaskan cubitan ini, biarlah kamu tetap dalam kesakitan. Terakhir cerita Nabi Adam itu sampai mana ya Pak Dalang ya? Kemarin Iya. sampai di seorang syekh yang terkena prank oleh seekor ular. Berarti ketika ular sudah turun ke bumi kan? Iya, semestinya iya. Iya, berarti ketika 5 Nabi Adam, Bunda Hawa, burung, ular sama setan atau jin. Iblis. Oh ya, iblis. Nah, kemudian Nabi Adam, bagaimana keadaan beliau ketika nyampe di bumi? Sedikit saya singgung kisah yang kemarin kan. Setelah perjaksaan alam arsy memutuskan bahwa Nabi Adam bersalah, dan segera diputuskan bahwa Nabi Adam juga harus segera dikeluarkan dari alam surga. Maka selanjutnya tibalah saat di mana Nabi Adam pun diturunkan ke bumi. Menurut kisahnya atau menurut ceritanya, saat pertama Nabi Adam menginjakkan kaki di bumi, waktu itu postur Nabi Adam masih bisa dikatakan sangatlah tinggi. Sangat tinggi. Bagaimana itu? Setinggi apa? Setinggi harapan kita. Dan bercanda. Kenapa saya mengatakan tinggi? Karena As-Sa'labi menuturkan bahwa kaki Nabi Adam saat pertama kali menginjakkan kaki di atas gunung Sarondip yang letaknya di daerah India. Waktu itu kepala beliau masih dapat menyentuh as-sahab. Sahab itu mega, awan atau mendung. Oh iya. Disimpulkanlah atau kita gambarkan saja bagaimana kira-kira tingginya seseorang yang kakinya berada di atas puncak gunung dan kepalanya bisa menyentuh ke awan. Kita bayangkan saja seperti apa itu tingginya. Mestilah sangatlah tinggi. Sangat tinggi sekali. Lah, keadaan semacam ini menjadi satu momen bahagia tersendiri yang dialami oleh Nabi Adam. Kenapa saya katakan demikian? Karena keadaan tersebut mampu menjadikan Nabi Adam dapat mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat di alam arsy. Bisa mendengar bacaan tasbih, kemudian bisa menghirup semerbak yang bersumber dari alam surga, kemudian juga bisa melihat malaikat-malaikat yang sedang tawaf. Sehingga pada akhirnya kejadian semacam ini, di sisi lain malaikat merasa risih. Tadinya kan Nabi Adam merasa senang, merasa bahagia lah sekalipun berada di bumi. Tetapi di sisi yang lain malaikat merasa risih. Mungkin kalau kita melaksanakan satu hal yang sifatnya privasi kan tidak mungkin kan kita merasa nyaman apabila diintip atau ada sosok yang berada di samping kita. Sehingga malaikat pun curhat ke Yang Maha Kuasa, lapor ke Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ini sepertinya ada penyusup. Katakanlah seperti itu. Oleh karena itu, setelah Yang Maha Kuasa menerima laporan dari para malaikat, akhirnya Yang Maha Kuasa mengambil satu tindakan lagi, yakni mengurangi postur tubuh daripada Nabi Adam yang semulanya sangatlah tinggi. Ketika sudah dikurangi, jadilah postur Nabi Adam
sekitar 60 dirok. Satu dirok kan macam-macam. Ada yang bahkan mengatakan 1000 apa? 1000 lebih ya, 1000 lebih sentimeter. Satu diroknya. Yang menurut saya jarang diketahui oleh beberapa orang, yaitu adalah di saat Nabi Adam kepalanya masih dapat menyentuh awan, ternyata sentuhan awan pada kepala Nabi Adam itu terabadikan di kepala Nabi Adam. Iya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kebotakan atau kerontokan rambut yang dialami oleh Nabi Adam. Oh, berarti orang-orang yang botak apa ya? Botak halus itu ya? Botak halus. Nggak tumbuh rambut itu ya? Nggak tumbuh rambut. Sebetulnya itu adalah genetik yang jalurnya tembus ke Nabi Adam. Sehingga kalau misalkan Nabi saja ternyata botak, maka tidak usah heran kalau di kemudian hari banyak kita menjumpai orang-orang yang juga berkepala botak. Dan itu tidak usah menjadikan diri kita malu seumpama kita botak misalkan. Ya harusnya bangga. Masih ada titisan-titisan Nabi Adam masih membekas dalam dirinya. Tidak usah repot-repot beli penumbuh rambut, tidak usah. Kalau kita memang mau berpegang teguh ke arah sana misalkan, tapi kan saat ini keadaannya kan berbeda, fashion kan. Dunianya dunia fashion. Kemudian bagaimana perasaan beliau ketika ketinggiannya dikurangi, setelah sebelumnya beliau merasa tenang, bahagia, seakan-akan masih merasa di surga, begitu kan? Betul. Iya. Perasaannya sedih lah. Sedih ya? Sedih. Bagaimana? Apa yang beliau ungkapkan? Beliau mengatakan begini, Rabbi kuntu jaraka fi dari kalaisali rabbun siwaka wala raqibun dunaka. Jadi kata Nabi Adam, wahai Tuhan, dulu saya kan tetangganya jenengan, bisa dikatakan seperti itu. Dan saya tidak punya Tuhan selain jenengan. Tidak memiliki siapapun yang dapat memperhatikan saya kecuali jenengan. Saya memakan sesuatu yang saya inginkan kapanpun saya mau. Kemudian pada akhirnya jenengan keluarkan saya dari alam surga dan diturunkan ke gunung ini, kata Nabi Adam. Dan setelah saya nyampe di gunung yang menjadi titik saya harus turun di sana, rupanya saya masih dapat mendengar suara malaikat. Saya dapat melihat malaikat yang sedang tawaf. Saya dapat mencium wewangian yang bersumber dari alam surga. Dan sekarang engkau masih memutuskan atau menghilangkan apa yang saya rasakan ketika saya berada di bumi, kata Nabi Adam. Jadi nadanya nada mengeluh kan. Dijawab oleh Yang Maha Kuasa, nah, itu kan atas perbuatan maksiat kamu. Jangan mengeluh, tidak usah mengeluh. Selamat menjalani takdir. Enggak, itu tambahan dari saya. Kalau di kitabnya nggak ada seperti itu. Syekh Syahar bin Hausab mengatakan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, ternyata beliau selama 300 tahun cuman diam mematung dan tidak berani mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya, nggak berani. Malu ya? Malu, merasa bersalah, merasa malu pada Yang Maha Kuasa.
Kalau dari Ibnu Abbas sendiri memiliki versi yang lain, di mana beliau mengatakan bahwa beliau berdiri mematung, maksudnya Nabi Adam, lamanya itu selama 200 tahun. Kalau dari Ibn Hawsab tadi kan mengatakan 300 tahun. Kalau dari Ibn Abbas mengatakan 200 tahun. Selama 200 tahun ini, 40 tahunnya tidak makan dan tidak minum, tidak mendekat pada pada Bunda Hawa. Artinya tidak bertemu dengan Bunda Hawa selama 100 tahun. Jadi 300 atau 200 tahun mematung ditambah 40 tahun tidak makan dan tidak minum, ditambah 100 tahun tidak bertemu dengan Bunda Hawa. 440 tahun. 440 tahun. Bisa jadi seperti itu. Lah, bagaimana perasaan yang dirasakan atau yang dialami oleh Nabi Adam ketika itu? Seumpama kita yang mengalami. Cobalah kita bayangkan. Jadi untuk menebus atau untuk bertaubat, untuk bertaubat dari satu maksiat atau satu kesalahan, Nabi Adam, yakni bapak kita, melakukan hal yang sedemikian rupa yang telah saya sebutkan. Terus pertanyaannya, kita yang sering melaksanakan dosa, melakukan dosa, apa yang telah kita lakukan? Tobatnya aja tobat sambel. Lah bisa jadi tomat itu, tomat sambel. Iyalah. Apalagi kemana-mana kita sering membicarakan orang, ya kan? Full time kita dosa terus. Dan anehnya kita santai-santai seperti ini, ya kan? Coba bayangkan saja 100 tahun tidak bertemu dengan Bunda Hawa, orang yang terkasihi, kan? Orang yang dikasihani oleh Nabi Adam, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Adam. Orang kita saja sedetik tidak bertemu kan seakan 100 tahun, kan? Siapa itu? Yang mengalami lah. Oh iya. Lanjut. Selanjutnya, jadi kita sudah mengetahui keluh kesahnya Nabi Adam, kemudian bagaimana pengorbanan Nabi Adam untuk menebus satu dosa, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara Nabi Adam supaya taubatnya diterima. Apakah beratus-ratus tahun itu sudah cukup? Oh no, tidak. Belum ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak menjadikan beliau tobatnya dapatlah diterima oleh Yang Maha Kuasa. Terus dengan apa? Yakni dengan kalimat-kalimat yang diajarkan langsung oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian memberikan aturan, dilanggar oleh Nabi Adam, dan Yang Maha Kuasa menerima taubatnya Nabi Adam atas petunjuk dari Yang Maha Kuasa juga. Jadi tidak bisa kita menjamin bahwa dengan kita sering sujud, kita sering sholat, sering melakukan ini dan itu yang bentuknya bentuk kebaikan, tidak menjamin bahwa kita sudah diamankan. Ya betul. Semuanya tergantung dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, apakah kita berhak untuk menjustik? Sesekali cobalah kita jangan mengambil alih profesinya Yang Maha Kuasa. Yang salah ya sudah salah. Iya kan? Apa? Yang lalu biarlah berlalu, selesai. Pertanyaannya sekarang, jampi-jampi apa yang diajarkan Yang Maha Kuasa sehingga Yang Maha Kuasa dapat menerima tobat dari Nabi Adam? Untuk menjawabnya ada beberapa versi. Versi yang lain yakni berupa berupa keluh kesah. Jadi kalau kamu ingin diterima tobatnya, kamu coba ucapkan keluh kesah seperti ini.
kata Yang Maha Kuasa. Jadi kayak kita gambarkan begini. Misalkan kamu saya cubit. Dan kamu bilang sakit. Kemudian kamu bilang juga lepaskan cubitan itu. Tetapi saya menjawab, saya tidak akan melepaskan cubitan ini, biarlah kamu tetap dalam kesakitan. Terkecuali kamu mau mengucapkan saya ini orang yang pinter misalkan, orang yang ganteng misalkan. Kalau kamu sudah mengucapkan itu, akan saya lepaskan cubitan ini. Jadi kalau kita gambarkan dalam keseharian kita demikian. Jadi kamu melakukan dosa, tetaplah kamu dalam dosa itu. Tetaplah kamu dalam kegelapan itu. Terkecuali kamu mau mengucapkan sesuatu yang saya ajarkan, nanti akan saya lepaskan dosa itu. Paham ya? Iya. Oke. Apa kalimatnya? Kalimatnya begini. Mana tadi? Yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bunyinya adalah, Ya Rabbi alam takhluqni biyadik. Nabi Adam harus mengucapkan seperti ini. Wahai Tuhan, bukankah engkau yang menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Tangan di sini berarti kekuasaan kudroh kan? Dengan tanganmu sendiri. Dijawab oleh Yang Maha Kuasa, betul. Terus, bukankah engkau juga yang meniupkan ruh dalam jasadku ini? Yang Maha Kuasa lagi-lagi menjawab, benar. Selanjutnya, alam tasbik li rahmatuka qabla ghadabik. Bukankah amarah yang sekarang ini saya dapatkan dari engkau sebelumnya sudah diawali oleh rahmat dari engkau? Benar, kamu tidak salah, kata Yang Maha Kuasa. Terus, alam taskunni jannatak, bukankah saya ini seseorang yang dulunya dimasukkan ke dalam surga? Betul. Allah menjawab demikian. Kemudian, falima akhrajtani minha. Maka pertanyaannya, kenapa sekarang ini saya malah dikeluarkan daripada alam surga? Lagi-lagi Tuhan menjawab, lisu'mi maksiatika, itu kan karena maksiat kamu.